Jadi pagi ini kita akan eh, ngomong sedikit tentang Tripitaka ya. Eh, nah, Tripitaka ini adalah kitab suci dari agama Buddha, tuh ya. Nah, pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di sini, em, ada yang punya Tripitaka nggak di rumah? Nggak, atau pernah baca gitu Tripitaka langsung gitu? Nggak juga. Kenapa? Sebagian tematik. Nah, lumayan lah tematik ya. Jadi sebenarnya hal ini yang kadang-kadang bikin kita tuh agak gimana ya, agak aneh gitu ya. Karena kan rata-rata umat Buddha itu rata-rata dimanapun gitu ya, itu jarang 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 punya dan jarang baca Tripitakanya langsung gitu loh. Ya padahal Tripitaka itu kan sumber, kita bilang sumber otentik dari sebuah ajaran itu kan dari kitab sucinya gitu. Ya. Kalau yang diulas orang ya ceramah atau buku itu kan sebenarnya sumber kedua atau sumber ketiga gitu. Nah, boleh nggak kita menerima hanya dari ceramah dan seterusnya? Boleh ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita juga punya akses ya, walaupun nggak lengkap ya terhadap Tripitaka itu langsung gitu loh. Oke, oke, mari kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dikit dengan sejarah perkembangan agama Buddha. Agama Buddha itu sama dengan agama lain, jadi terbelah, terbagi menjadi ya kita sebut aliran atau sekte itu ya. Ada, tetapi mungkin tidak se ekstrim beberapa agama lain gitu ya. 2 malam lalu saya lihat video di YouTube ya, agama Kristiani itu kan pecah Kristen, Protestan, apa dengan Katolik segala macam. Mau tahu kira-kira ada berapa aliran dia? Ada berapa pecah apa? Berapa sekte gitu? Kalau menurut video YouTube yang saya nonton itu sekitar 33.000 di seluruh dunia gitu. Saya pun agak ya tapi video ya. Saya nggak verifikasi ya, tetapi video yang saya tonton tuh video serius, bukan video yang abal-abal gitu ya. Cukup dipercaya lah ya. 33.000. Nah, agama Buddha ada nggak pecah seperti itu? Ada, tapi tidak banyak. Oke. Kalau kita baca sejarah agama Buddha, kira-kira secara umum para ahli itu sepakat bahwa kira-kira terbagi menjadi 18 gitu ya. 18 aliran gitu. Ya dari zaman dulunya. Nah, 18 ini masing-masing punya kitabnya sendiri gitu loh. Tipitakanya beda-beda. Tapi bedanya bukan bumi langit gitu ya. Bedanya tipis-tipis gitu. Oke, jadi masing-masing punya set punya eh, set dari kitab Tipitakanya masing-masing. Oke. Nah, dari sekian banyak ini banyak yang sudah punah, banyak yang sudah nggak ada lagi. Kitab Tipitakanya pun banyak yang sudah nggak ketemu lagi, sudah hilang ya. Faktor kenapa bisa hilang ya faktor sejarah gitu ya. Memang nggak dipelihara ya. Kemudian juga ada faktor waktu itu apa serangan dari invasi dari Turki atau kalau nggak salah ya dari Islam gitu ya, sehingga banyak sekali waktu itu wihara kitab itu dibakar, eh, nggak tersisa. Lalu juga ada faktor budaya ya. Karena waktu itu agama Buddha kan mulai naik. Nah, agama Hindu di sana zaman itu mulai merasa apa tersaingi gitu ya, sehingga dia berusaha untuk merangkul umat Buddha menjadi umat Hindu lagi. Nah, lama-lama akhirnya seperti kita tahu agama Buddha itu hilang di India, dari tanah aslinya itu hilang. Malah nyebarnya eh, ke China, ke Jepang, ya dan ke Asia Tenggara dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini secara garis besar ada 2 sub aliran besar ya, Sthavirabada dan Mahasangika. Totalnya 18 ya. Nggak usah dihafal lah ya. Ini kurang lebih kira-kira begitu. Nah, secara umum agama Buddha itu nyebar ya. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan gitu. Nah, yang ke utara tuh rata-rata tuh tradisi Mahayana kita sekarang kenal ya. Mahayana, lalu nanti di sana berkembang dengan Vajrayana dan seterusnya. Nah, yang jalur selatan tuh rata-rata yang jalur Theravada, yang apa?
aliran Theravada. Kira-kira begini ya. Jadi dari India sini ya, dia akan nyebar ke utara sini, lalu juga ke selatan sini. Nah ini selatan ini ya, yang daerah-daerah yang coklat ini ya, ini yang rata-rata Theravada. Nah lalu yang coklat muda ini adalah yang jalur Mahayana, ya sering kita sebut utara dan selatan, itu kira-kira. Nah lalu, nah kita ngomong tentang Tripitaka sendiri gitu ya sekarang ya. Karena nanti kita akan kaitkan dengan aliran-aliran ini Tripitaka itu. Nah, umat Buddha itu kan rata-rata ya jarang atau tidak punya Tripitaka, betul nggak gitu. Ya, Em, kenapa ya nggak punya Tripitaka atau alasannya sih kadang-kadang klasik, mau cari di mana Tripitaka itu betul nggak? Mau cari toko buku nggak ada. Kalau kita ke toko buku Gramedia yang ketemu apa? Ya ketemunya kitab agama lain rata-rata betul nggak? Kitab agama Buddha dulu sempat ada raknya apa section ada bagian agama Buddha ya dulu ya ada raknya. Sekarang raknya itu pun hilang gitu. Dulu raknya itu full agama Buddha ya. Lalu berapa tahun kemudian tinggal separohnya, separoh lagi yang lain. Dan separoh itu isinya pun ya kayak Lusen Yen gitu-gitu ya. Yang ya bukan asli Buddha gitu ya. Lalu sekarang tuh hilang, nggak ada. Jadi Anda nanya-nanya mau cari di mana kitab suci agama Buddha, betul nggak? Ya nanti saya share ya gimana ya. Nah, lalu juga, nah ini bukan agama, bukan bukan monopoli umat Buddha aja ya. Ini memang se-Indonesia Raya memang orang tuh rajin apa malas membaca lah kita harus akuin gitu, ya. Lebih senang dengar, lebih senang nonton, lebih senang dikasih tahu daripada baca sendiri. Capek baca sendiri nggak ngerti, pusing, wah udah tua gitu loh ya. Kan kira gitu, ngomongnya gitu kan. Ya lebih suka diberitahu. Nah, oke nggak kita diberitahu? Boleh, tapi harap hati-hati. Kadang-kadang ya kita dikasih tahu nggak disaring-saring lagi gitu loh. Main terima aja. Kenapa? Yang ngomong si Romo, yang ngomong si Bante. Pasti benar. Benar nggak itu? Belum tentu. Belum tentu yang saya ngomong ini benar. Belum tentu yang dia ngomongin Bante itu benar. Anda harus kritis sendiri. Pakai akal logika. Ya. Ada hati, betul. Pakai hati. Tetapi otak ini jangan dilupain gitu loh. Otak ini ada tujuannya gitu. Kita harus bisa nyaring sendiri ya. Nah, kenapa perlu baca Tripitaka? Nah, karena Tripitaka itu sumber otentik. Mau cari di mana lagi gitu loh. Ya, Tripitaka tuh. Tripitaka itu sebenarnya salinan apa ya dari pengalaman eh, orang-orang yang sudah cerah gitu loh. Ya. Jadi saya pernah baca sebuah biografi ya. Biografi ini tentang seorang biku di Myanmar. Ya. Biku ini siapa namanya? Saya lupa namanya. Jadi biku ini orang ini nggak melek huruf gitu, ngerti nggak? Nggak bisa baca. Tapi orang ini arahat. Ini tahun tahun 20-an atau tahun 30-an ya, zaman modern ya. Masih ada arahat dia sampai sekarang. Kalau mau tahu tentang orang suci yang kan kita selalu ngomong nih, orang suci itu kan pasti biku, betul nggak? Belum tentu loh. Nanti di Desember saya akan bawain topik orang suci yang bukan biku, zaman modern, zaman sekarang nih. Ada ya, ada. Bentuknya kayak apa nanti saya kasih lihat foto-fotonya ya. Nah, itu seru tuh ya. Jadi suci itu bukan monopoli biku aja gitu. Kita pun bisa ya. Jadi motivasi lah buat kita gitu ya. Nah, itu jadi balik lagi ke biku tadi ya. Jadi biku ini orang Myanmar ini orang nggak melek huruf gitu, nggak tahu, nggak bisa baca ya, buta huruf. Tetapi dia arahat ya, pengetahuan damanya dalam walaupun dia nggak pernah sekolah gitu loh. Ya. Nah, waktu itu ada beberapa ahli Tripitaka ya, ahli Dhamma, orang awam sih ya, pengen ngetes nih biku nih ya, pengen ngetes pengetahuan Dhammanya. Jadi mereka berbekal Tripitaka gitu ya, dibawa gitu ya, tebel-tebel gitu ya. Terus ditanyain topik yang aneh-aneh, yang ngejelimet gitu ya, yang kita pun mungkin jarang dengar gitu ya, dites. Bante, kalau gini-gini, menurut Bante gimana? Terus Bante ini apa? Dia meditasi sebentar gitu ya, kira-kira 5 menit, dia jawab,
Jawabannya begini, 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 begitu. Wah, para ahli itu buka buku kaget gitu loh, karena apa yang diomongin ini persis sama dengan yang di Tipitaka itu, gitu loh. Paham ya Anda ya? Jadi yang tertera di Tipitaka itu apa? Salinan dari pengalaman orang. Orangnya beda-beda, tetapi begitu dia mencapai kesucian arahat segala macam, ya dia itu dhamma gitu. Yang diomongin itu dhamma semua. Pasti nggak nyeleweng dari Tipitaka. Karena Tipitaka pun itu adalah salinan dari pengalaman dhamma orang gitu, yang sudah cerah-cerah gitu. Ya, jadi kitab kita itu ya nggak sama dengan kitab lain gitu. Ya, ini pengalaman otentik orang-orang yang sudah cerah. Kalau kita agama lain kan ya ada yang katanya wahyu ya dari luar, betul nggak? Dari luar terus disalin, bisa salah, betul nggak? Karena kan nggak semua orang dapat wahyu kan, katanya cuma satu orang dapat wahyu atau dua orang gitu ya. Kalau ini banyak orang yang suci-suci akan ngomong hal yang sama, cocok dengan Tipitaka. Ini contohnya yang Bante tadi. Saya lupa namanya ya, nanti saya ngutang deh. Ya jadi ini adalah makanya kita sebut ya Tipitaka itu adalah sumber otentik, betul otentik. Otentik bukan asli ditulis umat Buddha bukan, tapi otentik dari pengalaman langsung menyelami dhamma, ngelihat dhamma langsung gitu loh. Ya, itu kira-kira. Nah, lalu yang kedua itu kita harus membiasakan membaca dari sumber langsung gitu, ya kalau bisa. Sama dengan lalu juga bisa ngambil kesimpulan. Kan kita punya otak nih, ya harus kritis. Jangan semua orang bilang tuh telan mentah-mentah. Termasuk di Dhamma kelas ini saya ngomongin juga Anda jangan telan mentah-mentah gitu loh. Ya, diteliti, di apa? Dianalisis sedikit. Ya, kalau bisa tanpa interpretasi pihak lain gitu. Ambil simpulan sendiri gitu. Oke? Dan ini juga menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan ajaran. Ya. Saya pernah kasih analogi dulu ya. Kalau kita dengar orang ceramah atau baca yang non Tipitaka ya ulasan dengan baca langsung Tipitaka itu ibaratnya kita nonton sepak bola gitu ya. Kan lagi musim apa? Prakualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah ya. Nah, sepak bola misalnya siapa ya? Korea lawan Indonesia atau siapa gitu ya? Saya nggak ngikutin ya. Katakan Indonesia lawan lawan Arab lah gitu ya. Gitu ya. Nah, pertandingannya sama, tapi komentar penyiar atau komentator yang di Arab dengan penyiar dan komentator di Indonesia kira-kira sama nggak? Enggak kan? Ya enggak kan? Betul. Yang di Arab misalnya Indonesia berhasil masukin gol ke kandangnya si Arab ya. Arabnya ngomong gini, wah sayang sekali gol kita kebobolan. Di Indonesia ngomongnya apa? Wah luar biasa gitu ya. Betul nggak? Satunya luar biasa, satunya ngomong, wah sayang sekali. Jadi yang benar yang mana gitu loh. Ya, ya tapi kan ah, jadi yang paling pas apa? Kita datang ke stadion nonton sendiri langsung. Nah, nggak ada komentar. Nah, jadi baca Tipitaka tuh kayak gitu. Kayak kita nonton langsung pertandingan bulu tangkis atau pertandingan sepak bola, nggak ada komentar, murni. Nah, lihat sendiri tuh. Nah, saksikan sendiri, nyimpulin sendiri. Ini pemainnya bagus apa enggak, ya? Defense-nya bagus apa enggak, ya? Smash-nya keren apa enggak, ya? Nilai sendiri dan siapa tahu ada yang bisa kita pelajari dari situ. Ya kira-kira begitu, ya. Jangan semuanya dicontek dari orang lain gitu. Ya. Lebih senang gimana? Senang nonton yang banyak komentar apa diem aja gitu? Rata-rata senang dikomentari, betul nggak? Kalau nonton TV ya ada pertandingan sepak bola diem aja, Anda bingung gitu kan ya? Betul nggak? Kenapa bingung? Karena kita nggak terbiasa itu aja, nggak terbiasa begitu gitu, ya. Oke, nah 18 aliran tadi ya, masing-masing itu punya versi Tripitaka sendiri-sendiri aslinya awalnya ya. Jadi Vinaya Pitakanya sendiri ya, Sutta Pitakanya sendiri, Abhidhamanya sendiri gitu. Beda ya. Tetapi bedanya nggak bumi langit. Yang agak bumi langit itu Abhidhamma.
Ya, kalau Sutta dan Vinaya itu mirip sekali. Abhidhamma itu kadang-kadang bertentangan antara satu aliran dengan aliran lain. Oke, Oke, menurut I Ching, I Ching ini adalah seorang em, apa ya, explorer ya, seorang petualang dari Congko yang suka kemana-mana ya. Jadi waktu itu ini juga ada kan catatannya di Indonesia, pernah datang ke Indonesia segala macam gitu ya. Nah katanya gini, menurut dia ya, eh, aliran Buddhis ya, aliran agama Buddha maksudnya punya punya kumpulan teks kanonik. Kanonik itu maksudnya kitab kitab suci ya, yang berbeda-beda. Minimal ada 4 koleksi Tripitaka ya, dalam aliran non Mahayana. Ya, jadi Mahayana ada kitabnya. Nah, kalau non Mahayana dibilang minimal ada empat kitab Tripitaka yang beda-beda ya. Mahasangika, Sarvastivada, ya, Stavira dan Samkhya segala macam gitu ya. Oke. Jadi intinya Tripitaka itu beda-beda di awalnya. Oke, menurut sumber lain gitu ya. Nah, ini juga ini cuma menegaskan bahwa aliran itu banyak ahli yang sepakat bahwa ada 18 aliran Tripitaka-nya beda-beda ya. Oke, semua Tipitaka itu sampai sekarang rata-rata tuh sudah hilang ya. Nah, cuman ada beberapa yang masih bertahan lengkap. Salah satunya Tipitaka Pali. Itu termasuk boleh dibilang mungkin satu-satunya yang paling lengkap. Tipitaka dari zaman dulu sampai sekarang itu masih lengkap Tipitaka Pali. Yang lain tuh nggak selengkap Tipitaka Pali ya. Makanya Tipitaka Pali itu boleh dibilang tuh apa ya? Sangat berharga untuk dipelajari karena satu-satunya yang mungkin tersisa lengkap di tangan kita. Ya, yang lain tuh apa? Hilang dalam perjalanan sejarah ya, lalu atau belum ketemu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, secara umum Tripitaka yang kita punya dewasa ini kira-kira begini, ada 4 atau 5 ya. Satu Theravada Pali Kanan. Ini kitab Theravada Pali ya, kitab Pali. Lalu ada Chinese Buddhist ya, kitab Mahayana ya, versi Mandarin. Lalu ada Tibetan ya, kitab Tipitaka versi Tibet, Mongolian, lalu Nepal. Nah, kira-kira 4 atau 5 ini yang sekarang ada yang bisa kita akses. Oke. Lalu Tipitaka Pali ini sebagai versi tertua dan paling otentik boleh kita bilang ya. Atau mungkin juga paling lengkap gitu ya. Yang lain tuh banyak yang sudah hilang ya. Yang cukup lengkap tuh Mahayana ya. Mahayana versi Mandarin cukup lengkap, tetapi nggak selengkap versi Pali gitu. Oke. Dan juga versi Tipitaka Pali ini satu-satunya Tipitaka yang masih utuh tersedia gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ngomong-ngomong, tahu nggak ini tanda-tanda gini ya? Tanda baca gini. Nah, biar tahu aja ya kalau baca-baca apa namanya parita itu ya. Kalau A ada garis itu artinya panjang, Pali gitu. A-nya panjang dikit kita. Ya. Kalau T ada titik bawah tuh kayak orang Bali tahu nggak? Tidak gitu, da, da. Jadi antara T sama D itu, ya. Jadi bacanya harus Tipitaka gitu. Kayak orang Bali ngomong ya. Tahu ya? Antara T sama D gitu ya. Tipitaka, bukan taka, dak, bukan daka tapi daka gitu. Ya, Tipitaka. Nah, kalau baca asli begitu. Oke, asal tahu aja. Kita punya Tipitaka Mandarin ya. Em, nah, lihat ya, kalau ini tipi ya, kalau ini tripi. Ini tulisan Sanskerta gitu ya. Di Tipitaka Mandarin kita punya Diga Agama, Madhya Agama, Samyukta Agama, Ekotara Agama dan seterusnya. Nah, kebetulan banyak kesamaan antara Tipitaka Mandarin ini ya dengan Tipitaka Pali. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi Tripitaka yang macam-macam tuh nggak saling bertentangan, enggak ya. Banyak sekali miripnya. Mungkin 90 atau 95% itu mirip sekali gitu. Ya, bukan bumi langit ya. Yang agak beda mungkin ya, satu-satunya itu apa? Abhidhamma. Satu dengan yang lain itu agak beda. Tapi yang lain tuh Vinaya sama Sutta itu sama ya. Tripitaka tuh 3 ya. Ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka tuh ada kumpulan dari aturan hidup para biku gitu ya.
Lalu Sutta Pitaka ajaran langsung Buddha, Abhidhamma itu filsafatnya. Oke, itu kira-kira. Oke, ngomong tentang Tripitaka ini, agama Buddha tuh sering disebut Dhamma Vinaya. Ya, jadi kalau kita ngomong agama Buddha, nah sinonimnya itu adalah Dhamma Vinaya. Nah, Dhamma itu sering diartikan orang Sutta ya. Jadi ada orang yang ngomong nah ini ya, ini sedikit kontroversi ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada yang ngomong Abhidhamma itu bukan bagian otentik dari agama Buddha. Ada yang ngomong otentik. Selama Anda itu bermanfaat, saya rasa nggak ada salahnya ya Anda pakai Abhidhamma atau ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa ya, kontroversi. Tetapi yang jelas ya agama Buddha itu sering disebut Dhamma Vinaya. Nah, Dhamma itu apakah Sutta saja atau Sutta plus Abhidhamma, saya nggak tahu. Tergantung interpretasi masing-masing. Oke ya, kira-kira gitu ya. Eh, Nah, orang Tibet ya, kalau Tibet tuh dia punya dua kategori besar dalam Tipitakanya. Ini mungkin Caiin yang lebih ngerti gitu ya. Saya kurang ngerti ini ya. Ada yang disebut Kangyur ya, isinya itu sabda atau wacana, sabda Buddha. Lalu Tengyur ya, penjelasan mendalam atau sastra, yang mungkin kitab penjelasannya gitu. Kira-kira begitu ya. Ada nggak Vinaya? Ada ya. Vinaya dari Tibet nih kalau nggak salah diambil dari sebagian dari Theravada, Mula Sarvastivada namanya, segala macam itu ya. Asal tahu aja ya, nggak usah terlalu detail gitu ya. Ini saya ketik banyak-banyak nih biar lain kali kalau mau baca sendiri silakan. Nah, kita ngomong tentang Tipitaka Pali ya. Tipitaka Pali itu ini saya ngulang lagi. Kalau misalnya ini satu ya, ini satu nih. Nih, stebel ini kita anggap satu ya. Nah, kitab Tripitaka tuh berapa kali lipatnya ini kira-kira? Kita nggak ngomong kitab komentar ya, kitab Tripitakanya aja. Sutta, Abhidhamma, Vinaya gitu. Kira-kira berapa kali atau seperberapanya gitu. Kalau saya punya buku begini tebel, Tripitaka yang 3 keranjang itu ya, Abhidhamma, Sutta, Vinaya itu berapa kali lipatnya kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Saya punya hadiah kebetulan ya, poster. Soalnya kalau nggak diiming-imingin, nah posternya banyak nih ya. Yuk, siapa? Salah nggak apa-apa. Ya, siapa kira-kira berapa kali berapa kali lipatnya dari buku tadi Tipitaka? Lengkap gitu. Ada yang tahu nggak? Ya dong, masa saya cop-cop sendiri sini. Oke, ada hadiah ya, ada hadiah, ada makanan juga ntar. Yang nanya boleh makan, nggak nanya nggak boleh makan. Ya, nah silakan ya. Nah, nyimak berarti ya. Ya, sekitar 14 kali lipatnya ya. Jadi kitab kita tuh kayak segerobak gitu loh. Ya, segerobak. Kitab agama lain mungkin cuma satu gitu kan, ringkas di bawah-bawah ya. Nah, Anda suka yang segerobak apa yang cuma ringkas gitu? Ya, mau ringkas sama yang segerobak gitu. Ya. Siapa yang mau jawab? Senang yang ringkas apa segerobak dan alasannya kenapa? Nih, tadi. Ciin segerobak ya? Ciin. Nah, ini saya kasih Ciin dah. Kenapa Ciin? Kenapa Ciin senang yang segerobak? Detail. Ya, betul. Betul. Makanya kalau ada kan sama benar. Kalau saya sih pikir lebih bagus ya. Lebih senang yang ringkas ya. Oke, ini nggak ada yang benar salah ya. Maksudnya preferensi pribadi ya. Jangan anggap, oh jawaban saya pasti salah. Enggak. Kita sama-sama, tiap orang kan beda-beda. Ada yang cuma, saya senang kalau bisa selembar aja gitu kan. Ada yang senang segerobak, ada yang senang cuma satu satu buku gitu ya. Ya, masing-masing ya. Bagi yang senang satu kitab aja dibilang ini ringkas, enak dibawa kemana-mana, gampang referensinya. Ya. Bagi yang senang segerobak, sering bilang gini, kalau saya punya segerobak lengkap, A sampai Z ada semua di situ.
Kitab itu bukan untuk dibaca dari belakang depan ke belakang gitu ya. Dan tadi yang satu tadi apa? Nah, kalau terlalu banyak, kalau tadi Ya. kan bisa diulang. Ya, ya. Makanya plus minus ya. Nggak ada yang benar gitu ya. Nggak ada yang benar. Kalau saya pribadi sering analogi ini kayak alat tukang gitu loh. Saya lebih senang punya alat segerobak yang lengkap ya. Ada pukul besi, ada tang, ada obeng ya, ada bor. Bornya ada 3 macam ya, bor kecil, bor besar, bor yang ya. Daripada satu alat pisau aja udah. Atau Swiss knife army, tau Swiss army knife itu. Yang pisau kecil yang ada guntingan kuku, ada pisau, ada. Nah, ada yang senang begini ya. Saya sih nggak suka pakai itu. Saya lebih senang yang segerobak. Pilihan pribadi gitu ya. Nggak ada yang salah ya. Nah, bagi yang senang segerobak, nanti saya tunjukin sumber-sumbernya. Anda bisa cari sendiri. Online, tinggal download gitu ya. Bahasa Inggris, jangan takut bahasa Indonesia sekarang. Ya, jadi nggak ada alasan lagi Anda nggak baca Tipitaka. Nggak ada duit, gratis. Tinggal download. Nggak ada kuota, saya kasih nanti saya downloadin gitu. Ya, nggak ada alasan. Saya nggak punya Tipitaka. Ada. Tinggal download ya. Nanti saya tunjukin ya sumber-sumbernya. Betul-betul ada ya. Tinggal ambil, tinggal baca. Pertanyaannya mau apa enggak gitu. Itu aja. Kalau dulu kan alasannya mahal, susah nyari ya. Bahasa Inggris gitu ya. Kalau sekarang nggak ada alasan lagi. Alasannya apa? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu kan pasti. Atau orang Palembang kan adu gawi gitu kan. Orang Palembang tuh orang yang nggak pernah nganggur gitu. Ya. Dan orang Palembang sebenarnya agak orang Palembang tuh agak mudanya sangat sangat kuat loh. Ya, kalau ditanya, mak mana sekarang? Wah, Saro. Saro nen. Enggak. Saro itu tau nggak? Saro itu kan sengsara kan? Sengsara itu kan samsara sebenarnya. Jadi orang Palembang tuh kenal istilah ya Buddhis kan? Hidup ini samsara ya. Kalau dipendekin bahasa Palembang, hidup ini saro. Benar kan? Hidup ini sara. Betul. Hidup ini saro. Betul. Nah, orang Palembang tuh orang yang Buddhis sekali gitu. Oke, Tipitaka ya. Ada 3 kelompok. Ada Vinaya, ada Sutta, ada Abhidhamma. Oke, Abhidhamma ini adalah kitab filsafat. Ya, filsafat agama Buddha. Ngomong tentang analisis yang dalam, agak ngejelimet gitu ya. Oke, Vinaya itu aturan para biku, kebanyakan ya. Sutta itu adalah wacana, kata-kata langsung dari Buddha. Itu masuk di situ kebanyakan. Ya, jelas ya. Nah, ini pembagiannya begini banyak ya. Nah, biasanya yang umat awam pakai ya kita ya rujukannya itu ke Sutta secara umum. Ya, Anda boleh nggak baca Vinaya? Boleh ya, tetapi rujukan besarnya di Sutta ya. Ini nanti boleh dibagi lah slide-nya ya. Eh, di itu ya. Nggak usah difoto. Oke, Sutta. Nah, Sutta Pitaka itu ada 5 bagian besar ya. Ada Digha Nikaya, Majjhima dan seterusnya bla 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 ya. Oke. Ngomong-ngomong Digha ini bahasa Pali, bahasa Sanskertanya Dirga. Tahu kan Dirga Hayu gitu ya. Dirga itu panjang, Ayu itu umur. Jadi Dirgahayu ya panjang umur maksudnya ya. Oke, Majjhima itu menengah, sedang-sedang ya. Jadi Digha Nikaya ini kitab yang berisi ya ajaran Buddha yang panjang banget gitu ya. Satu sutta itu satu bagian itu bisa 30-40 halaman gitu ya. Yang panjang. Majjhimanya agak menengah ya. Mungkin 5-10 halaman. Samyutta itu gabungan ya. Kecil-kecil gitu ya. Anguttara ini ada nomornya pendek-pendek. Udaka ini yang lain-lain yang nggak masuk dalam kelompok itu. Nah, yang sering kita baca ya Dhammapada tahu ya. Dhammapada itu masuk di Udaka Nikaya gitu. Oke, masuk situ. Lalu Anda tanya mungkin, toh yang parita yang kita baca sehari-hari itu ada di mana? Pernah kepikir nggak dari mana? Ya. Parita yang kita baca itu dicomot-comot ya dari semua ini. Oke. Kebanyakan dari sini sih Udaka comotnya. Dicomot lalu Anda baca jadi parita gitu. Ya, jadi parita itu adalah bagian dari
kitab Tripitaka itu juga. Jadi kalau kita dibilang persis, oh umat Buddha nggak pernah baca Tripitaka, nggak juga gitu ya. Anda baca Parita itu juga baca Tripitaka sebenarnya. Oke ya, cuman cuman gini ya, baca Parita itu jangan dianggap kayak baca doa yang sakti mandraguna mustajab gitu, enggak ya gitu ya. Baca doa tuh harus dipahami, dimengerti, lah diserapin gitu loh. Ya, kalau daripada baca bahasa Pali nggak ngerti artinya, lebih baik Anda baca versi bahasa Indonesianya gitu loh. Menurut saya ya, daripada nggak ngerti sama sekali. Ngulang bisa ya, tapi artinya apa bingung gitu. Apa gitu. Oke, dan seterusnya ya. Kitab Jataka ya, salah satunya juga. Jataka itu adalah kitab yang berisi 500 lebih kisah kelahiran lampau dari eh, Pangeran Siddhartha sebelum jadi Buddha, gitu ya. Ini nanti kita ngomong tentang kontroversi-kontroversinya dikit ya. Oke, nah nama kitab dalam Tripitaka sering disingkat ya. Tiga Nikaya sering disebut DN ya. Majjhima MN ya. Jadi kalau Anda ketemu tulisan MN sekian 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 itu dari Majjhima Nikaya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, kebanyakan suta dimulai dalam kitab Tripitaka Pali Ewang Me Sutang gitu ya. Demikianlah yang kudengar. Artinya gitu ya. Ewang Me Sutang bla 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 bla, bla, gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya thus I've heard ya. Kalau bahasa Inggrisnya demikianlah yang telah kudengar. Nah, kalau ini bahasa Mandarinnya Rusuwan gitu. Demikianlah yang telah pernah saya dengar gitu. Ya. Karena memang dia dia pernah dengar sedemikian gitu. Ya, ini ulangan dari Bante Upali dan Ananda gitu ngomong gini. Saya pernah dengar begini dari Buddha. Ya, bukan saya yang ngomong gitu katanya. Oke. Oke, nah ini juga ya banyak sekali orang-orang yang ngasih khotbah, ngasih ceramah gitu ya, tapi nggak pernah ada referensi sutanya gitu. Coba Anda bandingkan dengan khotbah agama lain gitu ya. Kalau Anda dengar, dia pasti ngutip kitab sucinya gitu. Apa surat apa atau surah apa segala macam gitu ya disebutin. Kalau agama Buddha ya, kalau kita lihat penceramah kita tuh jarang ngutip sumber Tripitaka. Nah, pertanyaannya gini, kadang-kadang bisa digugat ya. Anda ngomong versi Anda sendiri atau versi kitab gitu loh. Gitu loh. Ya, jadi makanya saya sering ngomong sama teman-teman juga, ya kalau bisa pas ceramah atau apa ya kasih sumber referensinya dikit gitu ya. Jangan sampai nol sama sekali gitu. Oke, nah cara referensi itu banyak macam ya. Cara ngomong kitab apa segala macam itu ya. Ada yang nyebut nama sutanya ya, ada referensi dengan cara PTS ya. PTS ini Pali Text Society. Ini adalah sebuah organisasi di Inggris sana ya yang spesialis di kitab bahasa Pali. Jadi ada orang Inggris yang jago bahasa Pali gitu ya, yang ngumpulin kitab-kitab teks agama Buddha ya, atau referensi dengan nomor suta. Ini contoh-contohnya ya. Nah, tiap suta itu punya nama ya. Kadang-kadang satu suta itu punya dua nama atau tiga nama yang berbeda ya. Saya pernah baca sebuah sumber gitu ya. Jadi ada orang komunikasi sama dewa gitu ya. Terus dewa ini nanya tentang suta ini. Orang awam tuh bingung gitu. Versi nama suta itu di alam dewa dengan alam sini kadang-kadang beda gitu. Ya. Jadi kayak kayak alias gitu ya. Kayak kayak beda nama ya, ngerti ya, tapi sutanya satu ya. Jadi ada beberapa suta yang namanya lebih dari satu ya. Contoh Mahasihanada Sutta ya. Nah, ini juga sering disebut Kasapa Sihanada Sutta. Ini contoh. Enggak semua ya. Ada beberapa yang punya dua atau tiga nama gitu. Oke. Ya, jadi kita bisa nyebuti suta ya, referensi dengan nyebutin namanya langsung, atau kita sebutin sesuai dengan nama kitab ya. Saya di Gading Kaya ya. Nah, di sini disebut D kitab 1, D kitab nomor 2, D kitab nomor 3 dan seterusnya ya. Ada yang pakai caranya si PTS tadi. Ya, nggak usah terlalu detail ya, asal tahu aja ya. Ada cara referensi begini ya. Atau dengan volumenya, halamannya dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa kita bilang misalnya Potapada Sutta gitu ya. Ini bacanya gini, Potapada Sutta gitu. Potapada Sutta. Aslinya ngomongnya gitu ya.
Nah, bisa ditulis gini, DN Diga Nikaya Vol 1 halaman sekian. Ini cara PTS. Nah, kalau cara modern begini, atau cara lain begini ya. Jadi macam-macam cara. Asal tahu aja ya. Biasanya merujuk pada nomor kitabnya, nomor halaman, dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, ini juga Kota pada Suta contoh lain nih. Ini sama dengan Diga Nikaya nomor 9. Suta nomor 9 di Diga Nikaya. Nah, boleh ya. Nah, Mula Pariyaya Suta kita bisa bilang MN1 ya, Madai Majjhima Nikaya. MN1 terus nama suta boleh juga lebih lengkap. Ya, asal tahu ya. Nah, ini terlalu panjang, terlalu banyak ya. Nanti Anda bisa baca sendiri aja ya. Nah, ini contoh Diga Nikaya ini sekian banyak suta nih. Panjang gitu ya sutanya. Ada sekitar 34 suta. Lalu ada Majjhima Nikaya, sama ya. Ada 152 suta. Ya. Kalau kalau agama Buddha ngomong suta ya. Kalau orang Kristen ngomongnya surat, surat Yohanes gitu. Ya. Kalau orang Islam ngomongnya apa? Ngomongnya surah. Nah, semuanya pakai su gitu. Ya, mirip-mirip ya. Oke, 152 suta, panjangnya sedang. Samyuta itu adalah kecil, sambung menyambung gitu ya. Ada 56 bab ya, Samyuta. Masing-masing dengan topik tertentu ya. Oke. Ada Anguttara Nikaya yang bernomor gitu ya. Ada topik dengan satu topik, ada topik-topik yang membahas dua hal, ada topik-topik yang membahas tiga hal, dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Lalu ada Kudaka Nikaya. Nah, paling populer itu adalah Kudaka Nikaya. Ya, kayak Dhammapada, Jataka, Udana, ya, Itipitaka dan seterusnya itu dari situ. Oke. Nah, Dhammapada. Sampai sini mulai puyeng kan? Banyak banget gitu ya. Tapi ya inilah kitab kita ya. Inilah kitab kita. Harus tahu lah ya. Sekilas gitu ya, walaupun nggak detail. Ya. Nah, Udana juga sangat populer nih, berisi ucapan-ucapan inspiratif dari Buddha, ucapan-ucapan pendek biasanya. Dan seterusnya ya, nanti Anda baca sendiri lah gitu ya. Oke, parita. Parita itu artinya perlindungan ya. Nah, ini adalah bagian dari Tipitaka juga seperti yang kita bilang tadi ya. Dicomot-comot biasanya dari Samyuta kebanyakan. Samyuta Nikaya diambil dari situ. Oke. Atau dari Kudaka ya, Samyuta dan Kudaka. Sorry, iya Samyuta Kudaka. Nah, parita itu fungsinya menghalau bahaya atau hal-hal yang sifatnya jahat, ya, tetapi harus didaraskan dengan keadaan hati yang baik. Jadi gini ya, seringkali gini, ini adik saya juga begitu kadang-kadang. Eh, di situ ada apa? Lagi misalnya ketimpa sesuatu hal yang nggak menyenangkan ya. Terus dia, oh baca parita ini 1000 kali, pasti sembuh, gitu loh, ya. Baca ini 1000 kali, kanker pasti sembuh, dijamin katanya. Betul nggak gitu, kira-kira? Anda setuju nggak kira-kira? Bahwa doa itu mustajab. Kalau penyakitnya ini, doanya ini. Kalau penyakitnya B, baca parita ini. Penyakitnya C, baca parita ini. Lalu semuanya beres. Anda setuju nggak kira? Ah. Keyakinan Oh, CC belum dikasih CC ya. Sorry. masalahnya keyakinan dia kan, dia baca-baca pun dia yakin, dia yakin akhirnya dia bisa. Ah. Benar, masalah kita ini hidup ini kadang-kadang keyakinan kalau menurut saya. Benar nggak? Kalau keyakinan kita teguh, kita bisa mencapainya. Keyakinan sudah dibakar sini tidak bisa. Ya, ya. Ya itu aja menurut saya. Contoh lain ya. Misalnya ada hantu nih, Anda tahu ada makhluk halus nih ganggu nih. Biasanya ngapain Anda? Saya di rumah nih, oh malam-malam ada suara barang jatuh sendiri, apa poltergeist ya, oh, hantu gitu ya. Anda kira-kira gimana? Coba, misalnya ada kasus gitu di rumah. Iya. Anda doa, gimana? Yang mau jawab saya kasih ini nih, nih. Ya, ini banyak nih ya. Saya kasih nih, yes. Coba, ada cek apa? Santai cuek. Anda diganggu malam-malam santai cuek. Oke nggak kalau doa? Pakai barita, gitu ya. Nah, kami pernah nanyain Ajan Bram. Jadi waktu waktu tour gitu ya.
Jadi kami nanya, Ajan, saya lupa ya, saya nanya apa penonton yang nanya gitu ya. Kalau ada hantu gitu ya, ganggu-ganggu kita ya, atau kita merasa nggak nyaman, ketakutan, gimana, parita apa yang saya harus baca untuk ngusirnya? Kan gitu kan ya? Tahu nggak jawaban Ajan, Bro? Nggak usah baca parita katanya. Nggak ngefek katanya. Loh, bingung kan kita? Jadi gimana, Ajan? Gini aja katanya. Kan Ajan ini kan bisa ngeliat hantu dia. Ya. Jadi waktu kita pernah ke rumah teman satu ya sebelum talk show malam, temen nih bilang rumahnya sering diganggu gitu loh. Ada bau apa? Bau bunga melati atau apa ya. Acan naik gitu. Oh, santai dulu. Udah katanya. Enggak, saya nggak lihat katanya. Bisa lihat gitu ya. Jadi balik lagi cerita tadi. Acan gimana jadi? Nggak boleh baca. Bukan nggak boleh, nggak efektif katanya. Jadi efektif gimana katanya? Ditanya. Gini katanya. Hantu tuh kayak hewan, kayak anjing gitu loh. Agak bodoh, a little bit stupid katanya. Jadi kalau kita ngusir anjing gimana? Bus gitu kan? Pergi situ kan? Ah gitu aja sama hantu katanya. Ini kata Ajan Bram ya, bukan kata saya ya. Mohon maaf saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Cuma saya cerita ulang. Ini yang beliau ngomong gitu loh. Jadi ya harus praktis lah gitu loh. Nggak semua masalah tuh pasti dengan parita gitu loh. Nggak semua masalah tuh pasti dengan doa. Ya kalau kita terjebak dalam pemikiran kayak gitu, lalu apa bedanya kita dengan yang lain gitu? Jadi jangan anggap ini doa nih mujarab untuk ini dibaca 1000 kali pasti sembuh. Enggak gitu. Ya, balik-balik kalau Anda mau baca itu membantu Anda tenang ya. Sikap hati kita, keadaan batin kita jadi tenang. Nah, mudah-mudahan memang lebih lebih baik gitu keadaannya. Minimal buat kita gitu, bukan untuk hantunya, bukan untuk apanya gitu. Ya, jangan terlalu takayul gitu ya. Oke, setuju kira-kira? Nah, Pak Rita. Nah, Anda gimana cara mendapatkan Tipitaka? Anda bisa beli kitabnya ya. Bisa dari Wisdom Publication ya, bisa dari PTS. PTS ya, PTS itu kan Pali Text Society ya. Itu isinya kitab-kitab bahasa Pali semua isinya. Satu set tuh berapa ya? 1.200 pound sterling. Mahal banget gitu ya. Mau nggak punya bulu ya, gitu ya. Oke, beli gini mahal. Dulu saya punya nih ya. Dulu tuh masih belum ada banyak internet, jadi saya nitip temen dari Amazon kirim ke Singapura. Mama segini saya nggak boleh. Terus dia bawa ke sini. Masih ada bukunya ya. Nah, bagi yang nggak mau tebel-tebel, udah cari antologinya. Antologi itu saripatinya, ya, bunga rampainya, ya, ada ya beberapa kayak gitu. Nah, ini Palitex nih, yang tadi saya bilang 1000, 1000 sekian pound sterling gitu ya, kali kan dengan 20.000, berapa tuh? 20-an juta. Nah, satu set gitu, isinya bahasa Pali lagi nggak ngerti lagi kita, ya. Mau dipajang sih boleh-boleh aja di rumahnya keren gitu ya. Ya, ini bunga rampai juga. Ini ada terjemahannya. Ini kebetulan saya yang terjemahin ya. Ini di Ehipasiko Foundation Anda bisa cari ya. Ini kebetulan nggak gratis ya, tapi nggak mahal juga kok 150-an ribu kalau nggak salah ini ya. Nah ini seluruh kitab ya diambil yang dirasa penting oleh pengarang, lalu dikumpulin. Nah bagi yang senang yang satu kitab boleh deh gini deh, ya tebalnya segini kira-kira, ya. Jadi mau banyak kitab ada ya. Mau satu kitab ada juga gitu, ya. Oh, mau elektronik ada juga, ya. Versi elektronik berbayar ada, yang gratis pun banyak gitu ya. Versi Mandarin ada juga ya. Nah ini contoh versi Mandarin. Saya ada. Ada yang pengen nggak? 2 GB. 2 GB. Saya tunjukin ya. Nah ini. Ah nih. Sanggup baca nggak? Ya ini Ahanpu. Ahanpu itu maksudnya itu seri Nikaya, agama ya. Jadi kalau kalau Pali itu sebut Nikaya ya, Anguttara Nikaya dan sebagainya. Kalau di versi Mandarin disebut agama ya, dirga agama. Jadi Nikaya di Pali sama dengan agama di Sanskerta atau Mandarin gitu. Ya. Nah, ini ngomong tentang ini nih, tentang
tentang ini bahasa-bahasa sastra ya kalau di atas ya. Kalau ini bahasa nggak begitu sastra ya. Nah, suatu ketika Buddha di hutan Jetavana gitu ya, bla bla bla, dengan bersama 2.500 biku bla 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 gitu ya. Gratis ya, gratis. Mau nggak? Bahasa Indonesia, oke. Tapi baca nggak? Oke. Nah, ini versi namanya si beta ya. Si beta ini dikompal oleh orang Taiwan. Gratis, Anda bisa unduh ya. Males bisa copy sekarang ya. Kalau ada flash disk 2 GB. Oke. Nah, kalau di si beta nih ya kitab-kitab agama, kitab Jataka segala macam dikumpulin jadi satu ya. Banyak sekali ya. Sering disebut sebagai Taisho Tipitaka juga. Taisho itu bahasa Jepang gitu ya. Taisho, Taisho. Nah, ini aslinya begini. Asik kan? Kayak baca kitab kungfu gitu ya. Ini bahasa-bahasa sastra semua susah banget bacanya. Oke, kalau mau bahasa Inggris yang online ada ya, ini ya. Bahasa Indonesia juga ada ya. Versi cetak juga ada. Jadi banyak sekarang opsi-opsinya gitu ya. Ini Access to Insight. Ini salah satu website paling terkenal kalau untuk bahasa Inggris ya. Untuk Tipitaka, ajaran Buddha dan seterusnya. Oke. Cukup bermutu ya, bagus isi-isinya ya. Ulasannya juga bagus. Oke, kalau ini yang kitab Tibet ya, Anda bisa cari di BDRC, Buddhist Digital Resource Center. Ya, ada terjemahan. Ini bahasa Tibet yang ditulis dalam huruf ABCD gitu ya. Ini Dhamma Peres, kalau ada bahasa Inggris juga bagus ulasannya ya. Dibuat oleh seorang mantan biku ya di Singapura ya. Jadi ini orang ini selalu lepas jubah. Dia jadi full time kayak pendeta gitu, digaji untuk menyebarkan agama Buddha gitu. Digaji full time. Kerjanya hanya ini ya. Ini Suta Sentral, salah satu sumber rujukan yang paling bagus ya. Tapi bahasa Inggris ya. Ada bahasa Indonesia juga ya, sebagian ada terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini Tipitaka Indonesia sariputta.com ini lengkap nih. Ya. Abhidhamma ada, Anguttara ada, Buddha Wangsa segala macam. Nah, bahasa Indonesia gratis di-download ya dari sini sariputta.com. Oke, jadi ada bagi yang ngomong bolui gitu ya, nggak ada alasan lagi ya, bisa ya, ada download ya. Oke, atau Dhammacita di buku-buku ya, atau Samagi Pala, banyak banget sekarang. Ya. Nah, ITC ini orang Medan nih yang bikin, Medan Medan Lang, Medan Kia gitu ya. Nah, ini tinggal download aja, Binaya ada segala macam ya. Oke, atau Hepasiko. Kalau Hepasiko ini Anda harus beli versi cetaknya ya, nggak ada versi Indonesianya. Bisa cari di Ehipasiku langsung, Anda hubungi mereka, atau Anda cari di Shopee, Tokopedia, dia juga punya lapak Ehipasiku di sana. Ya. Oke, jadi Anda sudah tahu kan, Tipitaka kata begitu, cara dapatnya begitu, ya. Mau bayar oke, mau gratis juga monggo. Nah, pertanyaannya mau baca apa enggak? Itu aja dulu. Ya. Oke, beberapa hal ya, kontroversi. Apakah Buddha berbahasa Pali? Nah, pertanyaannya. Ada yang pernah tahu nggak nih? Sini. Buddha tuh pakai bahasa apa ya? Ngomongnya sehari-hari. Bahasa Pali bukan? Hah? Ayo, siapa? Saya kasih hadiah nih. Saya kasih hadiah apa? Bodhisatwa pengosong neraka nih, ya. Apa? Coba. Yuk. Saya mau habisin nih soalnya. Gak mau bawa balik. Buddha berbahasa apa dia? Ya, ya. Informasinya padat ini ya. Nanti kita posting aja PDF-nya ya. Anda bisa cari sendiri, explore sendiri gitu ya. Oke, Buddha berbahasa Pali apa enggak? Enggak. Bahasa apa dia? Ya, ya. Jadi Pali itu enggak ada bahasa Pali. Pali itu adalah bahasa buatan. Jadi aslinya di dunia enggak ada ya.
bahasa ini dibuat khusus untuk menulis kitab, ya. Jadi Pali itu artinya, Pali itu sendiri berarti kitab. Jadi bahasa Pali itu bahasa kitab, bahasa untuk nulis kitab, kitab ini. Ya, jadi Buddha sendiri berbahasa apa? Buddha berbahasa Magadhi, gitu ya. Jadi ada negara atau kerajaan Magadha di sana. Nah, Buddha itu dialeknya dialek Magadhi. Nah, tapi dialek ini sangat mirip dengan bahasa yang kita kenal dengan bahasa Pali sekarang ini. Oke, sangat mirip. Kayak mungkin bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia lah miripannya gitu. Apakah kanon Pali kitab Pali satu-satunya Tipitaka yang ada? Jawabannya apa tadi? Enggak ya, banyak ya. Jadi bukan satu-satunya. Apakah Tipitaka Pali dan Tipitaka bahasa Mandarin dan Tibet itu sama? Enggak sama, tapi isinya sebagian besar sama gitu ya. Nah, Tipitaka itu seksis apa enggak? Tahu seksis ya? Eh, seksis itu maksudnya itu lebih cenderung ke cowok, lebih merendahkan cewek, biasanya artinya begitu. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Gimana, Pak? Seksis. Seksis itu maksudnya eh, artinya secara umum tuh lebih merendahkan yang cewek gitu, atau lebih merendahkan yang cowok. Nah, dalam hal ini merendahkan yang cewek. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Enggak. Tidak, kenapa, C? Saya mau habisin. Iya, kenapa, C? Kenapa enggak? Alasannya, nah ditambah alasan. Alasannya apa? Kenapa enggak seksis? Kalau yang seksis kenapa? Pendapat pribadi aja ya. Ini saya juga pendapat pribadi gitu ya. Bukan Bante yang ngomong ya. Kalau salah salah saya gitu. Oke, silakan, C. Iya, tapi kalau salah maaf dulu ya Romo ya. Oh, enggak, ya saya maafin. Ya kalau dalam ajaran agama Buddha, Buddha tidak pernah mendiskriminasikan laki-laki dan perempuan, semua sama. Hmm. Selebihnya itu minta Romo aja yang jelasinnya. Ya betul, yang Buddha tuh nggak seksis. Yang saya ngomong tuh tipitakanya, Oh, tipitakannya. bukan kata-kata Buddha ya. Ah, Tipitakanya sendiri secara umum gitu. minta Seksis Romo aja deh yang jelasin. gimana? Bisa nggak? Om, Mau jawab? gimana? Sudah tadi ya. Iya, Ini belum ya. kasih ke depannya. Nah, ya. Belum lain kan ya gambarnya. Oh. Seksis apa enggak? Kenapa? Iya, oke, kenapa? Nah, kita berlatih kritis dikit dong ya. Jangan terlalu apa ya. Ya, kenapa seksis ya? Karena Tipitaka kan ditulisnya oleh eh ya orang-orang gitu ya, Orang dan juga ya cowok. cowok-cowok, dan juga ya pasti kan peradabannya juga lebih ke patriarki juga di India. Jadi gitu sih. Pasti ada cenderung ke sana Ya, pandangannya ya, gitu. oke. Nah, ini secara pribadi saya setuju ya. Jadi iya betul, kitab kitab agama Buddha, agama Hindu itu kan ditulisnya oleh cowok kebanyakan gitu. Ya, pastinya cowok, pastinya gitu ya. Dan isinya dalam tuh ya lebih gimana ya? Ada beberapa bagian yang seksis-seksis gitu ya. Yang agak merendahkan kaum wanita gitu ya. Ada sebagian, nggak banyak gitu. Ya, silakan, C. Menurut saya sih mestinya kan yang nulis juga kan nulis ya, yang mengatakan itu yang saya dengar itu kan para arahat. Betul. Jadi mestinya arahat juga netral ya mestinya ya, nggak seksis gitu. Dan itu pun mungkin kalau kelihatan seksis itu eh, ceramah-ceramahnya Buddha kan waktu itu di zamannya di mana patriarki itu juga dominan Betul. dan itu di India. Jadi kalaupun seksis itu terjadi hanya karena Buddha melihatnya tidak sampai revolusioner ya, waktu itu, tapi tidak sampai membuat gejolak lah ya. Jadi akan terjadi di mana eh, ya ada seperti itu, tapi bukan karena tujuannya seksis ya. Dan juga kalau kita ngundang nanti ayah Tita Carini, beliau S3 di ini kan, jadi
dan beliau wanita dan beliau akan menjelaskan kenapa bahwa ajaran Buddha itu tidak seksis gitu. Iya. Ya, jadi ini pandangan pribadi gitu ya. Jadi Anda boleh setuju, boleh enggak ya. Tetapi terlepas dari itu ya, seksis apa enggak, terus apa namanya itu, eh, apakah ini logis apa enggak, itu Anda harus pilah-pilah sendiri secara pribadi gitu ya. Jangan, jadi gini, kalau kita baca Tripitaka, ambillah ajaran-ajaran intinya. Apa yang Buddha katakan ya, yang bagian-bagian Ewang Mesutang itu memang kata-kata Buddha gitu ya. Nah, bagian-bagian lain yang biasanya berhubungan dengan sejarah, dengan budaya ya. Nah, itu Anda boleh tinggalin kalau nggak cocok atau nggak masuk akal gitu. Ya. Saya kasih contoh ya, sedikit contoh. Di dalam Tipitaka tuh ada seorang tokoh wanita yang namanya Visakha. Tahu Visakha? Visakha itu seorang wanita umat awam, dia mencapai kesucian kalau nggak salah Sotapati atau apa. Lalu dikasih gelar oleh Buddha sebagai wanita umat awam yang paling dermawan di antara wanita umat awam itu ya. Jadi perumah tangga wanita paling paling dermawan. Nah, di dalam kitab ya, saya lupa di bagian mana. Itu itu dijelaskan si Visakha ini fisiknya seperti apa. Jadi dibilang begini, Visakha walaupun umurnya 60 tapi kecantikannya seperti gadis 18 tahun. Itu saya masih bisa terima ya. Ada kan yang nenek-nenek 60 tapi wajahnya masih eh, Jadi makanan itu bisa para sekarang permulaan makanan. ya. Mungkin aja waktu karena usia mungkin sampai berapa sekarang sekali dia ya gitu. Ada kok sekarang juga Ya. yang usianya 50-60 ya. Iya, iya. Makanya saya setuju, Ceh. Saya masih bisa terima. Saya masih bisa terima ya. Tetapi bagian yang berikutnya yang agak tanda tanya bagi saya ya. Dia bilang gini, kekuatannya tuh sangat, walaupun dia lemah lembut, tapi sangat kuat. Ya, terus dibilang gimana? Dengan satu tangan, dia bisa memegang belalai gajah, lalu muter-muter gajah di atasnya, melemparnya ke seberang Sungai Gangga katanya. Sungai Gangga itu kayak Sungai Musi gitu ya, 300-400 meter gitu. Terus dengan satu tangan puter-puter, terus lempar sampai ke ujung Sungai Musi gitu. Saya ngelempar batu aja paling 20 meter perasaan. Eh, ilmu ya. Oke lah, mungkin. Tetapi bagi saya itu tanda tanya gitu loh. Nah, maksud saya gini ya, hal-hal kayak gini, ini kan berhubungan bukan dengan ajaran gitu ya. Hanya berhubungan dengan sejarah, dengan fakta yang tanda tanya gitu ya. Itu Anda boleh, menurut saya ya, pribadi saya ya, Anda boleh sampingkan aja gitu, nggak usah diperhatiin ya. Anda cuma perlu melihat inti ajarannya yang Ebang Mesutang segala macam tadi itu. Demikian yang aku dengar, itu yang perlu Anda uh, lihat dan pelajari. Itu sama yang ini yang di Tripitaka banyak kata-kata yang Buddha bersama berapa ratus ribu orang. Iya, Mungkin terus kemudian berkata berapa kali ini. Mungkin itu juga maksudnya menunjukkan banyak aja kali. betul. Bukan menunjukkan exact Setuju. quantity. Setuju. Makanya gini ya, yang nulis ini kan orang India pasti kan, betul nggak? Orang India tuh lebay, tau nggak? Ada tahu nggak orang India tuh lebay? Hiperbola kan? Oh ini jauh banget, 1000 tahun pun nggak nyampe, dibilang gitu. Padahal maksudnya ya 1 kilometer gitu loh. 1 kilometer jauh ya, dia ngomong tuh bukan gitu. Jauh banget, punya panjang gitu ya. Atau Anda pernah nonton film India nggak? Kalau lagi suspense, misalnya suaminya masuk, istrinya lagi masak mie, itu sebenarnya istrinya dilarang masak mie. 5 menit diem gitu ya. Saking lebay gitu ya. Nah ini, jadi hal-hal lebay itu Anda boleh, menurut saya ya, Anda singkirin aja, nggak usah dilihat aja gitu. Oke. Jangan Anda, oh ini nggak logis semua, berarti Tipitaka satu Tipitaka nggak logis ya, jangan gitu gitu loh. Ya. Dipilah-pilah gitu ya. Apakah semua isi Tipitaka bisa dianggap benar ya? Hal kayak tadi yang maksud saya ya.
Anda boleh sama. Nah, ini banyak ya. Cuman saya mau nunjukin aja. Gini, kitab suci itu adalah buatan manusia juga, betul nggak? Minimal ditulis manusia lah gitu ya. Dan yang nulis tuh nggak semuanya arahat pasti. Walaupun pengalamannya pengalaman dari para arahat. Oke, jadi mungkin ada salah tulis, salah eja ya, salah pengertian tuh masih mungkin terjadi. Nah, tugas kita yang baca itu harus pinter-pinter dikit. Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Oke. Zaman sekarang tahu nggak masih ada kayak gini. Ini ada websitenya loh, Flat Earth Society. Ya. Orang yang masih percaya bahwa bumi ini datar. Gini hari, bumi tahu kan bulat kan? Anda setuju kan bulat ya? Tapi ada orang yang bikin perhimpunan yang yakin seyakin-yakinnya bumi ini datar. Gitu loh. Dan ada websitenya, ya berbayar lagi gitu. Ya, silakan cek sendiri lah, ada Flat Earth Society gitu. Ya. Nah gitu loh. Nah ini mungkin akan jadi penting. Kalamasuta. Tahu kan Kalamasuta? Pernah dengar? Jadi intinya tuh ada sebuah kaum namanya kaum Kalama, lalu kaum Kalama ini nanya sama Buddha, Buddha, ya guru, tiap kali ada guru agama yang lewat sini, dia pasti ngomong ajarannya sendiri yang paling benar gitu, yang lain salah semua gitu. Guru A datang dia yang paling benar, yang ngomongin yang lain salah. Guru B datang saya yang paling benar, guru A salah, guru B C salah. Lalu siapa yang paling benar gitu loh? Ya Anda bingung kan gitu kan? Gini, semua kecap nomor 1 dong, betul nggak? Nggak mungkin saya bikin kecap nomor 3. Nggak ada, pasti kecap nomor 1 gitu. Semua pasti gitu. Nah pertanyaannya ditanyakan sama kaum Kalmah, mana sih yang benar, mana kecap yang betul-betul nomor 1 gitu. Saya ngerti kan maksud saya. Ya, Jalan salah. ya, ya, ya. Betul, 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 ya. Jadi gini ya, ini kadang-kadang agak kontroversi ya. Jangan percaya sesuatu berdasarkan yang kalian dengar. Ada Bante ngomong, langsung percaya. Jangan. Ini Buddha sendiri yang ngomong, jangan langsung ya. Boleh percaya tapi jangan langsung. Maksudnya itu langsung tuh mentah-mentah gitu. Nggak disaring-saring, langsung diterima semuanya gitu. Oke, ini Buddha yang ngomong ya. Jangan percayakan berdasarkan yang kalian dengar. Dongeng apalagi ya, tradisi, kitab suci. Jangan mentang-mentang dia dalam kitab suci pasti dianggap benar. Belum tentu. Kata Buddha ya. Nah ini. Kalau biasanya kan kalau di luar-luar kan kita sering dengar percayalah pada kitab ini gitu kan. Buddha malah ngomong jangan selalu percaya gitu. Walaupun dia ada dalam kitab. Nah, agak aneh kan? Logika. Logika kita ngomong benar, belum tentu. Logika Anda bisa bohongin Anda gitu. Ya. Simpulan. Nah, logika kan simpulan ya. Kesamaan, penalaran, logika lagi. Jangan gini, jangan selalu ngandalin otak kita juga. Walaupun otak kita harus dipakai gitu. Ya, atau dengan pemikiran, oh ini guru yang ngomong, oh ini Bante yang ngomong, belum tentu. Oke, jangan serta-merta ditelan gitu. Ya, nah apa yang harus kita percaya? Katanya kalau kalian sendiri yakin bahwa sesuatu itu buruk, salah, dikecam para bijak, Anda tinggalkan. Jadi rasain sendiri gitu. Ini berguna nggak bagi saya? Berguna nggak bagi orang lain, makhluk lain gitu. Dan kalau kita sendiri yakin bahwa itu piawai, baik, dipuji, nah itu yang diterima. Jadi patokannya itu adalah ini bermanfaat, baik, bermanfaat bagi kita dan orang lain atau makhluk lain enggak gitu. Kalau iya, oke. Kalau enggak, jangan gitu. Jadi jangan berdasarkan diomongin siapa ya, kitab mana gitu. Mungkin dia benar ya, tetapi Anda harus jangan langsung telan mentah-mentah. Gitu. Jadi lain ya, kita minta Anda jangan langsung percaya, tapi kalau intinya jangan mentah-mentah lah gitu. Nah, ya, logika penyimpulan tidak bisa diandalkan sebagai sumber kebenaran. Ya. Tidak ada pencerahan karena pemikiran. Orang yang banyak mikir tuh belum tentu cerah, nggak bisa cerah gitu ya, karena sibuk banget gitu ya. Kalau orang pintar cerah, profesor sudah duluan arahat. Betul nggak kayak gitu? Ya, nyatanya kan nggak. Yang nyatanya yang arahat tuh ya para petani yang apa ya polos-polos gitu-gitu ya, yang nggak banyak mikir, nggak banyak mau gitu. Orang-orang kayak gitu.
Oke, semakin banyak pikir, semakin jauh dari pencerahan. Lalu jangan nanti Anda gini, oh kalau begitu nggak boleh mikir, nggak boleh baca dong. Saya udah benar dong nggak baca-baca. Jangan juga gitu ya. Anda baca tuh untuk sebagai landasan. Habis itu ya sudah jangan jangan lalu diputar-putar jadi argumentasi, argumentasi kosong lagi gitu ya. Nah, saya rasa ini masih panjang, tapi saya rasa ini aja apa hal ini aja yang cukup penting gitu ya. Hal yang lain mau baca sendiri boleh ya, nanti PDF-nya kita tinggalin gitu. Sampai jam berapa sih? 11.15. Nah, mungkin kalau ada iya, mungkin tanya jawab juga boleh kalau mau. Nah, ini ya sambil sambil masih 35 menit berarti 40 menit masih lama. Berarti nanti ya 10-15 menit lagi ya. Nah, kita tuh sering ngomong ehipasiko. Tahu ehipasiko ya? Artinya apa ehipasiko? Kamu datang dong, buktiin diri agama Buddha gitu kan? Bener gitu ya. Nah, tapi gini, ini menurut saya ya, kita tuh sering gini, datang ke sini, sini lihat sini. Ini bener nih. Ya, tapi pernah nggak kita sekali-kali, coba kita lihat dong yang tempat lain gitu. Bener apa enggak gitu? Siapa tahu ada elemen-elemen kebenaran di sana juga. Ya, kalau di tempat lain ada elemen kebenaran, ini pribadi ya, jangan lalu kita antipati lalu menolak gitu loh. Ya, kita harus siap juga membelokkan keyakinan kita selama ini rasanya benar, tapi kalau lihat situ kok kayaknya itu lebih benar, lebih bermanfaat. Ya udah, nah, belokin aja, nggak apa-apa. Menurut saya ya, gitu. Jangan kaku, harus begini. Pasti kok ini yang paling benar. Ah, itu sudah ngaco menurut saya. Oke. Eh, Nah, ini ya yang tadi kita sering sebut ya. Apa yang ditera dalam kitab suci selalu dianggap benar. Ya. Apa yang dikatakan biku-bikuni itu pasti benar. Belum tentu. Ini berkali-kali kita ngomongin, belum tentu. Anda harus kritis, selamin sendiri, alamin sendiri ya, dan simpulkan sendiri. Oke? Nah, jangan jangan ya gitu-gitu ya. Apa lagi ya? Ini terlalu dalam sih. Ini agak dalam. Bentar. Nah, segenggam daun gitu ya. Jadi walaupun ajaran Buddha itu banyak gitu ya, tapi kata Buddha gini, ajaran dia ibarat segenggam daun. Segenggam daun. Jadi daun daun simsaka gitu ya dasarnya. Jadi suatu hari ini di kitab ini ya, Samyutta Nikaya ya, nomor sekian. Suatu hari Buddha ngomong gini, Buddha duduk di sebuah hutan gitu ya, ngambil segenggam daun. Pernah dengar ceritanya? Nah, lalu Buddha nanya, para biku, mana yang lebih banyak? Daun yang ada di tanganku ini atau daun yang ada di hutan ini? Ya. Nah, lalu Bante, genggaman daun yang telah digenggami Buddha adalah sedikit, tapi yang ada di hutan ini banyak gitu. Nah, lalu Buddha ngomong, demikian juga para biku. Apa yang saya ketahui ya secara langsung, namun belum saya ajarkan adalah banyak. Jadi intinya Buddha ngomong gini, yang saya ajarkan ini mungkin walaupun segerobak kitabnya itu sedikit. Yang belum saya ajarin tentang kesaktian lah, tentang alam semesta lah, tentang apa, itu banyak banget, gitu ya. Tetapi hal sedikit ini yang penting. Ini aja yang diajarin, yang lain tuh nggak penting semua, gitu. Gitu loh. Ya, jadi kalau Anda bilang, wah segerobak banyak, kata Buddha dikit tuh. Ya, karena hal-hal inilah yang bermanfaat, ya. Itu yang bermanfaat. Yang lain tuh nggak bermanfaat. Tetapi yang tidak ada, tidak berarti tidak ada atau tidak benar gitu. Ya, jadi Buddha tuh nggak ngomong semua hal kan, tapi ada hal-hal yang mungkin benar, tapi Buddha nggak pernah ngomong langsung. Nah, hal-hal kayak gitu kita boleh lah, ya. Kita boleh percaya, kita boleh ambil sebagai bagian dari pandangan hidup kita gitu. Oke, pakai semangat Pasiko bukan hanya ke dalam, tapi coba keluar juga, melihat tempat lain juga gitu ya. Jadi jangan antipati baca kitab agama lain gitu ya.
em, saya selain punya Tipitaka, saya juga punya Alkitab itu. Saya juga punya Al-Quran di rumah. Saya punya semua gitu ya. Kitab apa namanya itu? Yoga Sutra saya juga punya gitu ya. Nah, saya juga sering baca buku-buku Hindu gitu ya. Ya menarik sih ya, untuk buka-buka wawasan gitu ya. Oke, kalau kita ketemu ya sesuatu hal yang baru, yang bermanfaat, yang dipuji para bijaksana, walaupun tidak ada dalam ajaran Buddha, Buddha boleh kita ambil. Jangan mati-matian dengan versi kita sendiri gitu. Nah, sudah selesai. Habis ceritanya ya. Nah, ini kira-kira tentang Tipitaka. Di sini dari C ini ada buku-buku Tipitaka dan penjelasan Tipitaka. Nah, kayak bentuknya kayak gini-gini ya. Ini Majjhima Nikaya dan penjelasannya ya, tebel-tebel. Tapi bisa download semua gitu ya. Nah, oke. Bisa dibalikin lagi ke yang ke slide itu kita kan mungkin mereka mungkin mau lebih tahu lebih detail gitu. Boleh yang mana ya? Slide Yang ada petanya. Iya, ada kita. Mungkin itu terlalu cepat jadi mereka. Ya, oke. Ini ya. Ya, Oke. lebih detail lagi mungkin dijelasin. Ya. Ini Tipitaka Pali ya. Tipitaka Pali. Jadi ada 3 bagian besar, Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Oke. Ajaran Buddha seringkali ya disebutkan sebagai Dhamma Vinaya. Nah, sering diartikan orang sebagai 2 bagian ini. Jadi mereka yang nolak Abhidhamma sering bilang, agama Buddha kan Dhamma Vinaya, hanya ini dong. Ya, ini nggak masuk. Ini walaupun isinya oke, tapi bukan pegangan. Ya, ada yang bilang begitu ya. Tetapi ada beberapa kubu lain ya yang ngomong ini juga penting ini, gitu loh ya. Jadi ini balik pada apa namanya itu preferensi pribadi ya. Kalau Anda nganggap ini penting dan bagus ya silakan, nggak apa-apa. Oke. Lalu Vinaya ada sekian banyak buku ya, 1, 2, 3, 4, nah, 1, 2, 3, 3 bagian ya. Nah ini intinya tuh berisi tentang kisah-kisah tentang para biku ya, lalu juga aturan dari para biku. Oke. Kalau kita umat awam kan silanya ada 5 ya. Kalau biku tahu nggak berapa sila? Nah 227 itu kalau Theravada ya. Kalau Mahayana lebih lagi ya. Apa? Nah ada sila bodhisattva segala macam gitu ya. Ini sila-sila ini mengatur sampai hal-hal kecil itu ya, sampai cara makan, cara duduk gitu ya. Saya pernah ikut Pak Baja dulu ya, tuh ketat banget gitu ya. Sampai cara segala macam diatur gitu. Oke, nah Sutta Pitaka ini adalah bagian yang sentral kalau untuk umat awam kayak kita, bagian yang terpenting ya. Ada 5 ya, 3, Majjhima, Samyutta, Anguttara, dan Khuddaka gitu. Nah, Khuddaka itu kayak apa ya, kayak gado-gado yang tidak termasuk di bagian lain dimasukin ke Khuddaka. Ya, ada 15 kitab di sini ya, ada Khuddakapata, Dhammapada masuk sini ya, dan seterusnya ya. Nah, yang sering-sering dipakai orang tuh ini Dhammapada ya. Udana tuh ujaran singkat inspiratif Buddha gitu ya. Lalu Petapatu itu kisah para hantu. Ya, kisah tentang hantu yang kelaparan segala macam tuh di situ semuanya. Teragata ini syair-syair yang dilontarkan para arahat pria. Oke. Terigata, Teri ya, Tera dan Teri. Teri ini para bikuni yang sudah cerah ya. Mereka ucapan-ucapan mereka ditaruh di sini. Oke. Jataka ini kitab yang memuat kelahiran lampau dari Buddha. Nah, saya pernah ketemu di Jataka nih ada beberapa kisah yang menurut saya nih kayaknya adaptasi gitu. Tapi saya cari-cari lupa, sayang saya nggak catat. Ya, jadi gini,
Saya dulu pernah kan dulu di TV ada film tentang siapa tuh namanya? Yang orang Hindu anak kecil itu, Krishna, tahu ya? Krishna. Nah, salah satu kisah Krishna itu kan dia apa? Dia kecil terus diculik sama apa ya? Culik sama raksasa apa? Gendruwo gitu ya. Terus saya Gendruwo tuh takluk atau meninggal atau apa gitu ya. Nah, rupanya kisah itu diadaptasi mirip sekali. Ada satu jataka di situ ya. Diadaptasi tapi namanya digonta-ganti. Jadi tokoh-tokoh Buddhis gitu ya, Sariputta segala macam. Nah, saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi menurut saya ini adaptasi. Karena kisahnya dari sana terus kok timbulnya di sini ya. Nah, ini dalam dalam Tripitaka tuh juga ada elemen-elemen begitu. Gini ya, Hindu dan Buddha itu kan saling berebut kekuasaan di zaman dulu. Jadi orang Hindu pengen narik orang Buddha sebanyak-banyak mungkin jadi Hindu. Agama Buddha pengen mempertahankan gitu. Mungkin salah satunya dengan mencara mengadaptasi sebagian cerita-cerita itu ke dalam Jataka. Mungkin ya. Ini dugaan saya aja. Jelas ya? Uh, tapi walaupun demikian ya, ambillah inti saripatinya aja gitu loh. Cerita kebenarannya, saripati kebenarannya itu yang perlu kita ambil. Kita nggak usah terlalu mempedulikan sumbernya. Kira-kira gitu ya. Buddha bangsa ini adalah kisah-kisah Buddha lampau. Jadi kalau sudah diterjemahkan dari Pasiko, 3 kitab tebal begini, tuh 2 3 tebal banget. Dijual orang lagi di Tokopedia. 3 kitab tuh, lak peceng gitu. Padahal Anda bisa beli sama Pasiko, mungkin bisa dapat gratis juga. Nah kira-kira gitu, Abhidhamma. Nah ini saya nggak begitu mendalami, ini mungkin Cein dan teman-teman yang lebih pernah ikut kursusnya gitu ya. Ini kursus tentang analisis elemen gitu ya. Analisisnya dalam gitu ya. Kayak mirip kayak filsafat gitu ya. Sampai di dalamnya cara ketawa orang pun ada sekian cara ketawa tuh macam-macam. Ada ketawa hahaha, ada ketawa hihi, ada yang gitu. Cara senyum yang berbeda-beda tuh dianalisis semua di situ. Saking detailnya gitu. Ya, nah apakah itu bermanfaat? Saya nggak tahu ya. Bagi Anda yang merasa bermanfaat, ya Anda boleh ambil gitu ya. Nah, tetapi saya pernah nanya Ajahn Brahm nih. Ya, jadi tapi ini percakapan pribadi ya. Jadi waktu itu kita lagi naik mobil gitu ya, mau ke mana gitu ya. Terus di perjalanan kami tanya, Ajahn, Abhidhamma itu gimana ya? Ajaran Buddha bukan? Nah, Ajahn Brahm ngomong gini, menurut saya enggak katanya, enggak penting katanya. Kata beliau ya, kata beliau. Jadi yang penting apa? Saya nanya. Yang penting itu suta. Rujukan kita itu suta kata beliau. Sutra Pitaka. Abhidhamma ya mungkin bermanfaat dia bilangnya. Dia nggak menjelekkan tapi dia bilang mungkin bermanfaat tapi rujukan kita tuh suta dia bilang. Ini. Nah, lagi-lagi ini balik pada preferensi pribadi ya. Ada Bante yang ngomong ini, ada Bante ngomong ini. Ada ngomong ini. Tapi yang penting carilah saripati kebenarannya dan ajarannya. Ya. Nah, kira-kira begitu secara garis besar gitu. Jadi ada kontroversi di sini. Ya, Anda perlu tahu gitu. Oke. Kenapa nih juga dianggap kontroversi? Karena juga gini, Abhidhamma dari satu aliran dan aliran lain tuh kadang-kadang beda bumi langit gitu, beberapa bagiannya. Tapi yang ini mirip banget antara satu aliran dan aliran lain. Mungkin karena itu ini yang dianggap otentik, mungkin. Dan ini dianggap enggak, mungkin ya saya nggak tahu. Oke, ini tanda tanya semua ya. Jadi open question, Anda boleh simpulin sendiri. Oke, kira-kira gitu. Eh, kalau yang ini banyak ya, Anda bisa baca sendiri lah ya. Kira-kira begitu. Oke, ada mungkin pembahasan lain, pertanyaan mungkin. Ini aku mau nambahin ya, saya sekarang lagi belajar Abhidhamma juga, Iya, yang iya. diajarkan oleh Bante Bante Keminda Keminda, di ya. DBS ya. Hmm. Menurut saya itu Abhidhamma itu cukup bagus untuk
penjelasan kita, Hmm. cara kita berpikir. Hmm. Dan dikatakan juga dengan kita mengenal Abhidhamma, kita baca sutanya itu juga lebih. Ya, lebih dalam. Karena gini, baca sutra ini kan kita bingung ya, baca sutra ini nggak gampang gitu loh. Satu kalimat tuh bikin bingung kayak gitu. Jadi Abhidhamma pun kita mungkin dengan belajar Abhidhamma kita akan lebih mengerti sutra itu. Terus kedua, itu juga bagus untuk biasanya sih dipakai untuk orang yang meditasi ya, Abhidhamma ini ya. Jadi proses kognitif segala macam itu detail sekali dijelaskan di sana. Dan menurut saya itu dengan belajar Abhidhamma itu kita mudah sekali untuk menjadi lebih koreksi ke dalam. Koreksi ke dalam, sehingga waktu kita melakukan segala sesuatunya itu kita ada pause-nya. Oh ini kita melakukan ini, terus kenapa itu muncul segala macam. Saya pikir di luar itu dibilangin mudah untuk ditulis dari kitab apa enggak, karena kan Abhidhamma ini juga ditulis ada belakangan ya. Jadi itu mungkin juga dipakai untuk mensupport sebenarnya pembelajaran kitab yang lain. Dan juga untuk diri kita, untuk mengenal pikiran kita sendiri dari Abhidhamma itu. Iya, memang begitu ya. Jadi lagi-lagi makanya saya bilang ini kontroversi gitu ya. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Nah, Anda jangan ikut-ikutan ya. Pilih sendiri. Kalau memang dengan belajar Abhidhamma seperti kata Cein, meditasi kita lebih maju, ngerti Sutta Pitaka lebih dalam, ya monggo gitu. Ya. Ajahn Brahm juga nggak pernah bilang itu jelek. Tapi menurut beliau ini yang utama. Ya, beliau sendiri jarang melihat sini gitu. Nah, itu kan balik lagi preferensi pribadi. Ya, jadi sebagai umat Buddha kita perlu tahu ada hal-hal kayak gini gitu. Ya, nggak beda jauh dengan agama-agama teman-teman kita ya. Ada bagian-bagian kitab suci mereka juga dianggap bukan bagian kitab suci, bagian-bagian kontroversi. Jadi setiap agama itu pasti ada begitu-begitu ya, pasti ada. Jadi ini normal, hal yang normal. Ya lagi-lagi, apakah itu bermanfaat bagi hidup sehari-hari, bagi meditasi, ya, bagi kebajikan? Kalau iya, Anda boleh ambil. Kalau enggak ya jangan gitu.